Bapak, Ibu, Saudara, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini. Hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Jangan lewatkan satu hari dari kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis dari Yehezkiel pasal 16 ayat 8. Beginilah bunyinya. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yehezkiel menggambarkan Yerusalem adalah ibarat bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Namun dengan penuh cinta kasih, Tuhan memelihara dan membesarkannya. Sebagai wujud kasih-Nya, Tuhan memperistri Yerusalem. Inilah gambaran kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Namun apa yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk membalas kebaikan dan kasih Tuhan sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Mereka malah memberikan kasih dan kebaikan kepada kekasih-kekasih mereka yang lain, yaitu dengan menyembah segala berhala yang disembah oleh bangsa lain. Ketika kita membaca ayat 15 firman Tuhan hari ini, bagi kacang lupa akan kulitnya, begitu mudahnya seseorang melupakan asal-usulnya, yang juga orang lain yang telah memampukannya memperoleh segala keberhasilan seperti saat ini. Israel sangat menikmati segala kelimpahan yang mereka terima dari Tuhan. Tetapi mereka lupa diri. Mereka hidup sesukanya serta berbuat keji dengan mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tuhan mengingatkan mereka bahwa sebelumnya Israel bagaikan anak yang dibuang, tidak diinginkan kehadirannya, dibiarkan mati, tidak disayang oleh siapapun. Akan tetapi karena kasih Tuhan, tanpa usaha dari pihak Israel, Tuhan memilih dan menjadikan Israel sebagai umat kesayangannya dari antara segala bangsa di muka bumi ini. Ia mengikat perjanjian dengan mereka dan memberkati mereka dengan segala kelimpahan. Ia memberi mereka kehidupan, bahkan kesuburan. Dalam bagian ini juga dipakai gambaran perkawinan antara Israel sebagai mempelai perempuan dan Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Tuhan memberikan segala kemegahan, kekayaan, dan kemasyuran kepada bangsa Israel. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada umat bukan karena apa yang dimiliki oleh umat tersebut. Tidak ada usaha atau pekerjaan baik sama sekali dari pihak umat untuk mendapatkan kasih-Nya. Semuanya hanya inisiatif dan prakarsa dari Tuhan saja. Maka Tuhan ingin agar umat mengingat masa lalunya yang diibaratkan seperti bayi yang dibuang oleh orang tuanya dan diharapkan mematuhi ikatan perjanjian dengannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah menyatakan cinta kasih-Nya dan menjadikan kita umat kesayangannya. Jangan lupakan masa lalu kita yang buruk, yang berlumur dosa dan kesalahan yang sebenarnya tidak layak kita bagi Tuhan. Namun karena kasih sayang-Nya yang besar, dosa dan aib kita ditutupinya sehingga kita selamat dan Tuhan melupakan segala kesalahan kita. Kita telah ditebus oleh darah-Nya yang kudus. Dia rela mati untuk kita
untuk tebusan dosa-dosa kita, supaya kita berkelimpahan kasih setia dan kemurahan Tuhan. Mari saudaraku, muliakan Dia sepanjang kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan mati supaya kami diselamatkan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.